Ruang berusaha akan selalu terbuka ketika ada hasrat untuk menjalankannya. Namun sayang, keinginan berusaha ini kerap masih dikalahkan oleh perasaan malu, gengsi, serta kebiasaan terlalu memilih-milih pekerjaan. Meski sudah terhimpit dengan keadaan perekonomian yang morat-marit, tak jarang mereka masih bertahan dengan kebiasaan ini. Sektor informal terkadang urung dilirik karena masih terbelenggu dengan sikap yang keliru ini. Bila diperhatikan secara seksama, tidak banyak pedagang sate, pedagang bakso, tukang ojek, dan pekerjaan sektor informal lainnya yang digeluti Krama Bali. Padahal sejatinya, sektor ini sangat potensial dan menjanjikan untuk dijadikan mata pencaharian. Sehingga bukan rahasia lagi bila sektor-sektor ini lebih banyak digeluti pendatang dari luar Bali yang setiap tahunnya semakin memadati Pulau Dewata ini. Ironis memang, kesempatan berusaha cukup banyak, malah dinikmati kaum pendatang, bukannya Krama Bali sendiri. Maksudnya kini kira, maksudnya nikit yang tambah gitu. Penyempurnaan untuk Nggih. Bercoba, tidak pernah berasa gitu. Nah, kalau dari ini tahun berapa sampai beli awal ke kari, Eling? Terjun ke usaha Niki Kari. Setidaknya untuk saat ini kita boleh berbangga. Beberapa Krama Bali mulai menanggalkan rasa malu dan dengan semangat menekuni usaha informal, seperti menjadi pedagang bakso, khususnya bakso berbahan daging babi. Adalah pasangan suami istri Imade Wintarejaya dan Made Andriani. Krama dari desa Banyuasri, tepatnya di Jalan Toye Anakan, lingkungan Banjar Galiran, Buleleng. Awalnya nih dari nama, selain ciri khas Pak Subabi, namanya juga sangat-sangat menarik nih. Niki sebenarnya hanya memberitahu ke saudara kita yang non Hindu gitu bahwa ini haram buat dia gitu. Sebenarnya dulu pernah ada orang belanja konsumen sudah makan dia. Niki babi, dia pendadal ngajang babi gitu. Karena itu yang di sana mempertegas, ini haram dari baca dia budaya biar gak gini langsung gitu. Mengingatkan guys. Proses pembuatan bakso dimulai di pagi hari. Untuk produksi sehari, beli Made panggilan akrabnya dengan dibantu sang istri Made Andriani dan sang mertua menghabiskan kurang lebih 2 hingga 3 kilo daging babi. Dari 3 kg daging ini dihasilkan kurang lebih 400 pentol bakso ukuran sedang. Beli Made mengaku dirinya sengaja memakai perbandingan satu-satu untuk menjaga kualitas dan rasa kekenyalan pentol baksonya. Tak lupa ditambahkan putih telur untuk menambah kekenyalan dari pentol bakso itu sendiri. Pengaruhnya napi nih kak? Untuk kekenyalan, biar kekenyalan. Karena kan bakso itu pakai bahan pengawet apa untuk kenyalnya itu. Menyimak cerita yang dituturkan oleh seorang Made Wintarejaya yang sempat mengadu nasib hingga ke Jakarta, hati siapapun akan iba dan terenyuh. Betapa tidak keinginan dan hasrat untuk mengubah nasib begitu kuat, sampai-sampai tidak terbayang apakah dengan berjualan bakso ini akan merasa malu atau laku. Banyak pertimbangan yang saat itu harus ia pikirkan, mengingat masih jarang orang lokal yang mau menekuni bidang usaha ini. Lebih awal lagi, jam 11, berbagai macam golongan ya, maksudnya umur juga. Kalau kayak kemarin tuh ya, ada dari Banyuwangi, ada dari Solo, ada sih ya, bukan kalangan Bali aja, bukan kalangan Hindu aja, karena ini kan haram itu kadang kita orang Hindu juga ada yang nggak makan daging babi kan. Itu sifatnya universal Oh, ya. iya. Kalau yang nggak pengaruh kan nanti alergi atau apa.
Menjelang sore, semua sudah selesai dikerjakan. Bakso serta makanan pendukung lainnya berupa tahu isi, telur bakso, kerupuk kulit, serta bumbu-bumbu mulai dikemas untuk selanjutnya dibawa ke warung gerobaknya. Rombong atau gerobak bakso milik Belimadi ini dibeli dengan memakai modal uangnya sendiri yang ditabungnya. Kini rombong bakso ini menjadi modal mereka memperjuangkan hidup yang akan menghantarkan mereka meraih harapan untuk menjual bakso khas buatan mereka berdua. Saya lapar, dia beli bakso makan. Iya, karena bakso ini kalau bisa dibilang seperti fungsinya seperti nasi gitu ya. Ada juga camilan juga Camilan, gitu ya, masuk dalam kategori camilan. Oke. Nah terus kalau untuk ini jualan tadi kan mulai rata-rata sekitar 4:30 gitu ya. Mungkin bisa maju lagi. Lebih awal lagi, Oke. ya ke depannya Itu mudah-mudahan. paling tidak rata-rata dari pembeli ada sampai nggak kebagian mungkin? Ada Ada. kayak melebihi dari target berapa kilo gitu. Paling banyak kalau ini pasti 5 kilo gitu. 5 kilo, ya. Paling banyak. Iya. Takutnya nanti mubazir kalau nggak laku. Iya, jaga-jaga aja. Iya, ya. Made Wintare dan sang istri berharap banyak dari pekerjaan yang digelutinya ini. Ia memiliki tanggungan keluarga dan anak yang masih bersekolah. Suami istri ini tinggal di rumah keluarga besarnya dan hidup dalam kesederhanaan. Toh rasa syukur tetap mengalir meski kondisi sulit yang ditanggung kian menghimpit. Celah berusaha yang tersisa bagi mereka merupakan berkah untuk memperjuangkan hidup demi sesuatu yang lebih baik. Dia mencari Ada masukan ya, Iya. ada input-inputnya ya. Waduh, kayak ini juga nih, misalnya resep masakan. Meski mengaku tidak mempunyai resep khusus, namun bakso buatannya lumayan digemari konsumen. Tidak sedikit mereka yang menunggu-nunggu jam buka warung rombong baksonya untuk sekadar mencicipi bakso babi buatannya. Ada yang memuji dan ada pula yang memberikan saran mengenai rasa buatan baksonya. Bagi mereka, semua itu menjadi pemicu semangat dirinya untuk menghasilkan rasa bakso yang digemari lidah pelanggan. Ada kebanggaan ketika bakso buatannya lahap dikonsumsi warga. Artinya rasa yang ditawarkan sudah mengena di hati pembeli. Namun mereka tetap berusaha untuk menjaga agar bakso yang dijual tetap sukle, higienis, dan tentunya tanpa bahan pengawet. Di tengah kekhawatiran banyaknya makanan yang memakai bahan pengawet seperti formalin, borak, dan lain-lain, Belimadi dan istrinya memberikan jaminan akan makanan yang betul-betul bersih dan sehat untuk dikonsumsi. Baginya, berdagang adalah bentuk pelayanan niatnya, dan sudah barang tentu makanan yang ditawarkan diharapkan tidak hanya menghapus rasa lapar pembeli, namun juga jaminan akan kesehatan makanan yang dikonsumsi. Baginya berprinsip sertifikat sukle dalam persepsi umat kita itulah yang paling penting. Seporsi bakso dijual dengan harga 5 hingga 7 ribu rupiah, bergantung dari banyaknya jumlah pentol bakso dan makanan pendukungnya, seperti telur dan tahu bakso. Kegigihan serta keuletan untuk menekuni usaha berjualan bakso ini sedikit demi sedikit mulai menunjukkan hasil. Setidaknya ada sedikit rezeki yang didapat untuk menyambung hidup dan demi sekolah anak-anak mereka. Keinginan berusaha yang begitu besar dalam benak mereka menjadi pendorong untuk giat menjalankan pekerjaan ini. Pahit getir kehidupan pula lah yang telah menempa mereka untuk tegar dan tabah dalam berusaha. Mereka akan terus melangkah dengan kekuatan yang dimiliki. Memang tidak banyak penghasilan yang didapat dari berjualan bakso. Penghasilan yang didapatnya buat suami istri ini patah semangat, justru semakin terpacu melebarkan usahanya.